Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan selamat datang di video pembelajaran fisika material dari kelompok E di kelas C. Di sini sesi kami akan membagikan pembelajaran mengenai semikonduktor, yaitu tentang materi solar cell dalam fisika material. Nah, pertama-tama bagaimana kalau kita kenalan dulu? Kami ini dari kelompok E, kelas fisika material, kelas C dari teknik elektroundip. Pertama ada saya sendiri, Ridho Prastio Jati, dengan NIM 210601231300085. Dan berikutnya mungkin yang lain bisa perkenalan. Samuel duluan aja dah, sesuai urutannya aja ya. Perkenalkan, nama aku Samuel Adila Pasaribu dengan NIM 2106013140181. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan bin Nazuri dengan NIM 21060120140140180. Ya, selanjutnya saya Fauzan Nagit Prakosa dengan NIM 210601211140175. Dan saya Devin Nova Sigit dengan NIM 210601211140098. Oke, terima kasih teman-teman atas perkenalannya. Pertama, materi yang akan saya bawakan sendiri. Jadi apa itu solar cell? Di sini ada ilustrasinya dan ada materi juga bahwa solar cell atau yang lebih kita kenal sebagai elektronik yang mengubah energi cahaya dari matahari menjadi energi listrik secara langsung melalui efek fotovoltaik. Solar cell jadi komponen penting dalam teknologi energi terbarukan atau renewable energy dan banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik ramah lingkungan. Berikut ditampilkan juga ilustrasi dari sel surya yang biasa kita lihat di pasaran. Nah, berikutnya saya akan membahas bagaimana struktur dari solar cell itu sendiri. Nah, solar cell terdiri dari dua lapisan semikonduktor utama, yaitu N-type semikonduktor dan P-type semikonduktor. Nah, dua-duanya itu adalah lapisan yang ditempel satu sama lain. Sementara N-type semikonduktor itu apa? Itu adalah lapisan yang mengandung atom dengan kelebihan elektron atau elektron bebas. Misalnya dibuat dari silikon yang didoping dengan fosfor. Jadi silikon yang awalnya murni dicampur dengan fosfor dengan rasio 1:sekian misalnya. Misalnya 1:1.000.000 atau sejenisnya. P-type semikonduktor juga sama, berupa silikon yang didoping dengan boron, dan P-type semikonduktor itu adalah lapisan yang mengandung atom dengan kekurangan elektron atau memiliki hole istilahnya kalau dalam fisika material, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, di antara dua lapisan tersebut ada p-n junction, di mana p-n junction adalah pertemuan kedua lapisan N-type dan P-type semikonduktor pada panel surya atau sel surya. Nah, pada p-n junction terciptalah medan listrik alami. Medan listrik ini memisahkan elektron bebas yang ada di lapisan N-type dan hole pada lapisan P-type, sehingga menghasilkan aliran arus listrik ketika terhubung ke rangkaian eksternal. Seperti yang terlihat pada ilustrasinya di sini, ilustrasi p-n junction ada lapisan N-type, P-type, dan di tengahnya ada p-n junction-nya yang ketika terhubung ke rangkaian dan ada cahaya yang mengenai panel surya tersebut, terjadilah arus listrik pada rangkaian tersebut. Nah, berikutnya ada materi tentang bahan dasar sel surya. Mungkin bisa dilanjutkan ke teman saya. Ya, berikutnya itu apa saja sih bahan dasar dari solar cell ini? Yang pertama ada silikon, kedua tin film, ketiga bahan perovskite, keempat mungkin ada sel surya organik, dan juga kelima multi solar cell junction. Untuk silikon sendiri adalah bahan paling umum dalam pembentukan sel surya karena sifat semikonduktornya yang baik dan keamanannya di alam. Jenisnya itu ada tiga, yaitu monokristalin, polikristalin, dan amor. Kemudian untuk tin film, ini lebih tipis, ringan, dan fleksibel dibandingkan silikon, tetapi memiliki efisiensi yang lebih rendah. Beberapa bahan utamanya yaitu ada kadmium telluride, copper, indium, gallium, copper, indium, gallium, selenium.
Kemudian ada bahan perovskite, yaitu bahan generasi baru dengan efisiensi yang meningkat pesat. Keunggulannya itu biaya produksi rendah dan fleksibilitas, tetapi masih memiliki masalah stabilitas dalam jangka panjang. Kemudian bahan keempat yaitu sel surya organik. Ini terbuat dari bahan berbasis karbon, polimer organik, ringan, fleksibel, dan semi-transparan. Efisiensinya masih rendah, tetapi memiliki potensial untuk aplikasi khusus seperti perangkat portable atau integrasi bangunan. Kemudian multi-junction solar cell menggunakan lapisan bahan semikonduktor. Berbeda untuk menyerap spektrum cahaya luas, efisiensinya sangat tinggi, yaitu lebih dari 40%, tetapi harganya mahal. Biasanya digunakan di satelit dan aplikasi di luar angkasa. Mungkin selanjutnya bisa dilanjut oleh teman saya. Oke, sekarang masuk ke prinsip kerja solar cell. Prinsip kerja solar cell didasarkan pada efek fotovoltaik, yaitu kemampuan bahan semikonduktor yang contohnya seperti silikon, yang bertujuan untuk mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Ketika foton dari cahaya matahari mengenai permukaan solar cell, energinya diserap dan digunakan untuk melepaskan elektron dari atom di dalam bahan semikonduktor sehingga terbentuk pasangan elektron hole. Struktur solar cell yang terdiri dari lapisan tipe N dan tipe P menciptakan medan listrik internal yang memisahkan elektron dan hole tersebut, mendorong elektron mengalir melalui rangkaian eksternal dan menghasilkan arus listrik searah atau DC yang dapat digunakan untuk menghidupkan berbagai perangkat elektronik. Next. Lalu ini ada gambar untuk struktur dasar sel suryanya. Gambar di atas menunjukkan bahwa cahaya matahari atau foton mengenai permukaan sel surya dan diserap oleh lapisan semikonduktor yang biasanya itu silikon. Lalu energi dari foto tersebut membebaskan elektron, menciptakan pasangan elektron hole. Medan listrik internal yang terbentuk di antara lapisan tipe N dan tipe E memisahkan pasangan tersebut, mendorong elektron untuk mengalir melalui sirkuit eksternal menghasilkan arus listrik searah atau DC. Jadi poin-poin pentingnya ada 4, yaitu yang pertama untuk penyerapan cahaya atau foton, lalu pembentukan pasangan elektrohol, lalu terbentuknya medan listrik internal dan aliran elektron dan hole. Untuk selanjutnya boleh dijelaskan oleh teman saya. Alasan penggunaan sel surya digunakan karena dapat langsung mengubah energi cahaya matahari menjadi listrik tanpa proses pembakaran atau bahan bakar tambahan. Teknologi ramah lingkungan, tidak menimbulkan polusi udara serta tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca yang berbahaya bagi kesehatan dan iklim. Matahari adalah sumber energi alami yang tidak akan habis, sehingga sel surya dianggap sebagai solusi energi yang berkelanjutan dan efisien untuk jangka panjang. Dengan memanfaatkan teknologi ini, ketergantungan pada bahan bakar fosil yang semakin terbatas dan harganya tidak stabil dapat dikurangi. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Selanjutnya jenis-jenis panel surya yaitu ada silikon monokristal, silikon polikristal, silikon amorf, sel surya multi-junction. Yang pertama silikon monokristal. Silikon monokristal adalah jenis sel surya dengan efisiensi tinggi berkisar antara 15-24%, dibuat dari silikon murni berkualitas tinggi yang memiliki struktur atom sempurna. Kelebihannya efisiensi tertinggi di antara teknologi berbasis silikon, performa stabil, dan tahan lama. Kekurangannya mahal, proses manufaktur kompleks, dan kurang efektif pada suhu tinggi. Selanjutnya ada silikon polikristal, yaitu sel surya dengan efisiensi menengah sekitar 13-18%. Diproduksi melalui proses peleburan silikon yang kemudian dicetak menjadi blok. Untuk kelebihannya yaitu harga lebih terjangkau, proses produksi sederhana, dan limbah silikon minimal. Kekurangannya efisiensi lebih rendah, membutuhkan area lebih luas, sensitif terhadap suhu tinggi. Selanjutnya silikon amorf, yaitu jenis sel surya lapisan tipis dengan efisiensi rendah sekitar 6-10%, namun menggunakan sangat sedikit material silikon dalam proses produksinya. Kelebihannya fleksibel, kinerja baik dalam cahaya difus, penggunaan silikon sangat sedikit. Kekurangannya efisiensi rendah, degradasi cepat saat terpapar sinar matahari, dan stabilitas jangka panjang buruk. Selanjutnya sel surya multi-junction, yaitu terdiri dari beberapa lapisan semikonduktor yang disusun secara bertingkat dengan efisiensi sangat tinggi mencapai 25-40%. Kelebihannya efisien tertinggi di antara semua teknologi, performa optimal di kondisi cahaya, konsentrasi tinggi. Kekurangannya
sangat mahal, proses manufaktur kompleks, memerlukan sistem konsentrasi cahaya untuk efisiensi optimal. Next. Untuk kesimpulannya, yaitu yang pertama, solar cell atau sel surya merupakan teknologi penting dalam bidang energi terbarukan karena kemampuannya mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik secara langsung melalui efek fotovoltaik. Perangkat ini bekerja berdasarkan prinsip PN junction dari semikonduktor, di mana perbedaan muatan listrik antar lapisan menghasilkan medan listrik yang mendorong elektron bergerak dan menciptakan arus listrik. Kemudian, bahan dasar yang digunakan dalam pembuatan solar cell sangat beragam, mulai dari silikon, monokristalin, polikristalin, dan amorf, thin film, perovskit, hingga bahan organik. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan dalam hal efisiensi, biaya produksi, dan fleksibilitas. Lalu untuk alasan utama penggunaan solar cell adalah sifatnya ramah lingkungan, tidak menghasilkan polusi atau emisi gas rumah kaca, serta memanfaatkan energi matahari yang melimpah dan tidak akan habis. Teknologi ini juga membantu mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Terus selanjutnya terdapat berbagai jenis panel surya seperti silikon monokristalin dengan efisiensi tinggi dan mahal, terus silikon polikristalin dengan harga lebih terjangkau dan efisiensi menengah, lalu silikon amorf dengan efisiensi rendah dan fleksibel, lalu yang terakhir sel surya multi junction dengan efisiensi sangat tinggi dan sangat mahal. Oke, terima kasih teman-teman atas pemaparan materinya. Dan mungkin bisa saya sudahi untuk video penjelasan dari kami mengenai solar cell dalam fisika material ya. Terima kasih teman-teman yang udah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.